Boleh? Boleh. Ya, boleh nampak. Jelas. Boleh, Brother? Boleh. Oke. Oke. Ada 31 orang sudah kita. Ada sudah yang masuk kan? Harap kurang-kurang 100 orang malam ini kalau boleh. Kita zone 2 pun ada 5 sidang, ramai juga tuh. Tapi ada sebagian ikut muda-mudi ya, PPP ya, ada acara juga. Ini Ya. Ini Idris berkorban lah, kalau tidak di sana dia nih. Ya, Idris Lia nih anak muda nih saya tengok masih tanak wagu. Pemimpin anak muda ini. Tengah-tengah jalan. Apa kabar kau, Brother Idris? Bagus, Pak. Bagus, Ya, lama tidak berjumpa ya. Siapa nih Saudari Ilis ya? Terus saya bilang Ilis, ketemu kenal dari mana Ilis nih? Bagus, di Tuhan ya. Walaupun berjauhan kita dapat berjumpa beginilah. Iya. Saya dengan Pastor Kenny selalu jumpa. Jadi ikut Zoom juga. Kami dalam Zoom juga nih jumpa Zoom. Pakai Zoom juga. Ya. Mana Pastor Tangan, Pastor Edwin? Ada dia mau masuk nih sehingga. Wah, Penatua Sylvester pun masuk nih join kita nih. Oh, iya ada dia. Penatua Sylvester tuh. Nama dia ada. Halo Penatua. Ya, shalom Pastor Edwin, Pastor Kenny. Ayo, rindulah. Sebab saya tidak sempat minum kopi sebelum kau turun pergi Sarawak. Tidak apa, nanti sudah boleh rentas negeri nanti boleh kopi. Iyalah. Shalom ya Penatua ya, shalom. Shalom. Ada Deacon Anir tempat shalom, kami. Pastor David. Saya punya staff, Eni Teresa, shalom. Di Tuhan ya. Oke, kita akan tunggu Tuan Pengerusi Pastor Dr. John. Paulus Erna nih, timbalan ada sudah timbalan Ketua John, Nick. Shalom Pastor Dr. John. Shalom, Reverend Kenny, Pastor Edwin, shalom Pastor David. Ya, shalom semua ya, shalom Pastor semua, John. selamat jumpa ya. Ya. Harap jelas saya baru try ini jelas ke tidak? Saya harap ya. Bagus. Baik, kita akan segera mulai saja. Kita on time, tidak perlu tunggu yang lain dalam perjalanan. Naik LRT ini kadang-kadang ada halangan, lambat sedikit. Jadi biar yang mereka belakang dan kita mulakan. Baik, shalom semua dan selamat berjumpa sekali lagi pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita dapat berjumpa walaupun atas talian dan Pastor percaya ini adalah yang pertama kali kita buat gabungan ibadah atas talian zone 2. Jadi ini sudah diputuskan oleh komite baru-baru ini untuk kita adakan kebaktian. Jadi sebab itu kita buat kebaktian ini walaupun jarang, tapi pasti percaya semua ada activity di gereja lokal masing-masing dan pasti tidak mau interrupt ataupun mengganggu semua aktiviti itu, tetapi kita perlu dalam satu community zone untuk mengadakan hal ini. Jadi sekurang-kurangnya 3 bulan atau 4 bulan sekali kita akan bertemu atas talian kalau keadaan masih lagi ini. Dan untuk pengetahuan semua, para pastor, para pemimpin gereja dan juga jemaat gereja lokal yang ada di zona Central 2, keadaan kita ini memang tidak berapa baik, tapi kita bersyukur kita masih hidup pada hari ini. Amin. Pastor sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita tengok di seluruh dunia lebih kurang 200 juta sudah case positif COVID-19. Ini lebih kurang mau menghampiri Spanish flu yang pernah terjadi awal tahun 1900 dulu kan. Dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Kalau kita lihat juga di seluruh dunia pada hari ini keadaan ada yang baru muncul dan sedang meningkat dan itu sangat mendadak. Jadi tidak ada keadaan. Kalau di negara kita lebih kurang kalau tidak silap 1,1 juta hampir sudah case COVID-19 dan lebih kurang 8.800 lebih sudah yang dipanggil Tuhan mendahului kita. Jadi kita ini
sangat bersyukur ada yang sempat dijangkiti tetapi sudah sehat, dan ada juga yang gagal untuk meneruskan tahun-tahun ini sebab sudah mendahului kita. Jadi kita tetap semangat, Pastor berharap kita tetap semangat walaupun keadaan ini tidak baik dan tidak ada tanda ataupun kelihatan dalam waktu terdekat ini keadaan akan menjadi lebih baik. Namun begitu, Pastor harap kita tetap bersemangat dan juga tetap kuat di dalam Tuhan dan selalu mendekatkan diri dalam Tuhan. Oke? Amin. Jadi Pastor bersyukur kita dapat bersama-sama dalam keluarga Zon pada malam ini. Pastor tahu ada aktiviti lain, tetapi kita seberapa yang ada bersyukur kita masih dapat berkumpul dan juga meneruskan pertemuan gabungan Zon 2 pada malam hari ini. Baik, kita tidak akan buang masa banyak, kita akan segera mulakan ibadah pada malam ini, dan Pastor ingin menjemput Penatua Selbiste mewakili Gereja SIB Ampang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Baik, jelas suara? Jelas. Ya. Oke, baik, mari kita mulaikan dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami kasihi, Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika ini Bapa dan saat ini Bapa kami mempunyai kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah Zon 2 ini Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga telah memberkati kami sepanjang hari ini Bapa dengan kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan. Dan ketika ini Bapa kami dapat bergabung di dalam Zoom ini Tuhan, ataupun ibadah secara maya ini Tuhan Yesus, dan kami merasa sukacita Tuhan, dan kami tetap bersemangat untuk bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa agar Engkau juga menyertai kami daripada awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini berjalan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, dengan line internet yang baiknya Tuhan, dan kami dapat mendengar setiap pujian penyembahan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa dengan jelas ya Bapa. Kami mau memuji mulia nama-Mu Tuhan bersama-sama walaupun dalam keadaan kami tidak bersama secara fizikal Tuhan, tapi kami yakin percaya kami punya hati yang mempunyai kerinduan yang mendalam untuk memuji mulia nama-Mu dan kerinduan untuk menikmati makanan rohani daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap hamba-Mu yang melayani pada malam ini Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang akan mengendalikan acara ibadah pada malam ini Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau yang pakai setiap hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan masing-masing Tuhan, dan kami percaya daripada Roh Kudus-Mu Bapa yang memberikan hikmat untuk hamba-Mu menyampaikan firman yang akan sebentar nanti Tuhan kami akan dengar bersama-sama Bapa. Biarlah itu memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami semangat Tuhan untuk hari yang ke depan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir di setiap pribadi kami yang tidak sempat juga Tuhan, apapun tugas, apapun apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau juga menyertai mereka Tuhan ketika ini. Yang sehat, yang sakit Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam hidup ke Bapa, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di setiap pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan ibadah kami pada malam ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Penatua. Malam ini kita akan beribadah bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Dan malam ini Pastor minta Gereja City Life untuk pimpin kita dalam pujian dan penyembahan di bawah pimpinan Pastor David Tukung dan tim Syapina ya kalau saya tidak silap. Jadi silakan mari kita memuji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita lambai-lambaikan tangan ada di depan kamera. Saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Baiklah, mari saya akan membawa kita dalam satu ayat pembacaan firman Tuhan, yaitu dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita terus untuk bersukacita kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga.
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita terus belajar untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kita memuji Tuhan kita pada hari ini. Amin. Sama-sama katakan, ku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat
Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa, malam hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti mana pujian yang telah kami naikkan sebentar tadi, Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Pak hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran ini. Berkati Tuhan, kami gunakan setiap coverage menghalangi kami dalam Bapa di surga. Inilah doa syukur kami yang naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor David Tukung, Gembala Sidang SIB City Life, dan juga Sis Syafina Agustin, dan juga semua yang sudah melayani daripada City Life pada malam hari ini. Pada kali ini, pertemuan malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh hamba Tuhan, seorang yang tidak asing lagi bagi kita, bagi semua yang sudah ini, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia adalah uncle saya, dia adalah juga koordinator untuk FGB Borneo, dan juga suami kepada Pastor Sangan Mutang. Jadi pada malam hari ini kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Edwin Agung. Pastor Edwin, selamat melayani, dan mari kita buka hati kita menikmati berkat firman Tuhan pada malam ini. Silakan Pastor. Terima kasih Iban, Pastor Dr. John, panjang dia punya title ini. Oleh karena ada Iban di depan dia. Pastor David, terima kasih. Saya ingin terlebih dahulu membawa kata-kata kesyukuran dan juga ucapan terima kasih kepada Tuhan dan kepada setiap hamba Tuhan yang prihatin, ya, yang giat melayani walaupun dalam masa kita yang sukar, ya, seperti sekarang, dan Zon yang telah sempat mengadakan pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi bagi Ketua Zon kita, Dr. John, dan terima kasih Mr. David, Mr. Kenny, ya. Dan ya, saya tidak tahu apakah daripada Bukit Bintang ada Dr. Tan, saya difahamkan oleh karena mudah-mudi ada acara, dan dari kita mungkin tidak ada oleh karena mereka ada acara, ya. Namun saya sangat bersyukur pada Tuhan daripada hati saya oleh karena kita dapat berjumpa, bertemu dalam ibadah kita seperti ini, walaupun tidak dapat lama kita tidak dapat bertemu, ya, secara pribadi. Dan tadi saya merakamkan ucapan syukur juga oleh karena penutup Sylvester, waktu dia pulang saya tidak sempat jumpa dia. Dan salam daripada kami, ya, sekeluarga kepada semua kita dalam keluarga besar Zon 2, dan terima kasih juga atas doa-doa kalian, ya. Kita saling mendukung satu dengan yang lain, gereja satu dengan yang lain dalam doa, maka saya sangat yakin dan percaya itulah sebabnya kita dapat kekuatan daripada Tuhan oleh karena doa-doa, ya, yang telah diangkat kepada Tuhan. Malam ini saya tahu dalam waktu kita online, ya, kita pelihara kerukunan kita oleh karena teknologi yang kita pakai ini, ya, kita sangat bergantung, ya, kepada efisiensi teknologi kita, dan saya harap kita terpelihara aman dalam suasana kita dapat menyelidiki sedikit daripada ajaran firman Tuhan daripada Galatia
Saya ingin membawa kita membaca daripada ayat pasal Galatia pasal yang kelima, ya, membawa kita membaca daripada ayat yang ke-16, ya, seterusnya kepada sampai yang ke-26 gitu ya. Baik, saya akan dengan izin mungkin menggunakan sedikit juga bahasa Inggris nanti ya, hanya untuk kesempatan kita dapat belajar daripada pengertian arti-arti daripada bahasa yang kita pakai. Galatia pasal yang kelima ayat 16 seperti yang dipamerkan, saya baca ya. Inilah maksudku, biar Roh Allah memimpin hidup kamu dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Hal itu demikian karena keinginan Roh Allah dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling bermusuhan sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan. 18. Tetapi jika Roh Allah memimpin kamu, kamu tidak dikuasai oleh Taurat, keinginan tabiat manusia nyata dalam semua perbuatan cabul, luca, dan tidak senonoh. 20. Dalam penyembahan berhala dan penggunaan ilmu sihir, orang bermusuhan dan berkelahi, mereka cemburu, lekas marah, dan mementingkan diri sendiri. Mereka berpecah dan berpihak-pihak. 21. Mereka iri hati, suka mabuk, pesta liar, dan sebagainya. Aku memperingatkan kamu sekarang, sebagaimana aku telah memperingatkan kamu dahulu, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak akan menikmati pemerintahan Allah. Sebaliknya, inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah, mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia. 23, rendah hati dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang melarang perkara seperti itu. Demikianlah, orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan keinginannya. 25, Roh Allah telah memberi hidup baru kepada kita, oleh itu dia juga harus menguasai hidup kita. Yang terakhir, 26, kita tidak boleh menjadi sombong atau saling menyakiti hati ataupun iri hati terhadap satu sama lain. Nah, dalam perkongsian kita, seperti mana kita baca daripada ayat yang telah kita baca, kita melihat dua perkara besar yang kita ingin teliti bersama dalam waktu yang singkat ini, yaitu apa yang daripada Roh Allah dan apa yang daripada kedagingan manusia. Nah, pada setiap waktu dalam hidup kita sebagai seorang Kristen sekalipun, kita berhadapan seperti Yohanes pasal 10 ayat 10 ingatkan kita dengan suatu pertarungan ya, dengan keinginan roh dan keinginan manusia ataupun kedagingan kita. Nah, iblis itu diumpamakan seperti pencuri yang datangnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Nah, kita ingin diperingatkan bahwa di dalam pertempuran pergolakan kita secara pribadi dalam hidup rohani kita hari-hari, kita berhadapan dengan skema segala kelicikan iblis yang hanya datang untuk mencuri segala berkat, segala bahagian yang Tuhan telah percayakan kepada kita. What is owned by us, the devil want to take it from us. So kita berhadapan dengan situasi yang senantiasa di dalam pertarungan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus di bahagian kedua daripada Yohanes pasal 10 ayat 10, dia berkata bahwa saya datang untuk memberi kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, di situ kita tahu kedatangan Tuhan Yesus bagi setiap pribadi kita, malah kepada dunia, supaya kita dapat kita dapat menikmati berkat yang telah dijanjikannya, hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, di Yohanes pasal 1 ya, ayat 1 dan 2 kita diperingatkan bahwa di dalam Yesus saja, di dalam firman Allah itu saja,
kita dapat memiliki satu kebenaran yang dapat menguatkan kita. Kita mendasari kekuatan kita atas dasar firman Tuhan, supaya kita tidak ditipu oleh kuasa iblis. Ya, tentangan kita setiap hari ya di dalam hidup kita yaitu kita berhadapan dengan musuh kita, ya, musuh kita yang ingin merampas segala kebaikan yang telah dijanjikan Allah, yang memberi kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, kita bersyukur di dalam waktu yang seperti yang kita hadapi pada hari ini, keadaan yang begitu berat, sulit, ya, seperti Pastor Dr. John katakan tadi, kita tidak tahu ya apa yang bakal terjadi. Oleh karena keadaan sekarang ya seperti yang kita ketahui semua, ya, kita di dalam suatu keadaan situasi yang tidak menentu. Kita tidak memahami betapa panjang lagi waktu MCO dan sebagainya, keadaan yang sukar yang kita hadapi. Nah, dia menyentuh hati, yang menyentuh cara corak hidup kita sebagai orang percaya sekalipun. Nah, kebaikan dia bagi kita ada kuasa Roh Kudus yang diutus Allah menjadi penolong kepada kita, yang diutus Tuhan Yesus untuk menolong membantu kita. Nah, supaya kita dapat mempertahankan iman kita, iman percaya kita, hidup kekudusan kita, supaya kita senantiasa akrab dengan Allah, akrab dengan Tuhan. Dan walaupun banyak cabaran yang mendatangi kita, kita akan terus dapat bertahan, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Rohku, kata Zekaria ya 4:10. Nah, itu janji firman Tuhan. Dan pada masa yang sama, kita seperti yang Galatia pasal 5 ya, ingatkan kita ciri-ciri kemusnahan yang ingin menimpa kita. Dan bagaimana kita dapat mengatasi semuanya untuk memahami kuasa firman Allah yang akan menjadi kekuatan kepada kita. Nah, di dalam kita melihat pembacaan tadi, ya, there's a fruit of the Spirit, okay? There's a fruit of the Spirit yang nanti kita lihat ya seperti love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. These are part of the fruit of the Spirit that shows that Christ is in us. Ya, kita melihat daripada pameran yang dipamerkan, perkara yang pertama saling mengasihi, ya. That's divine love, agape love, ya, yang kita belajar, yang Tuhan Yesus ajar kita menjadi pengikut Kristus supaya kita dapat berpegang dalam hidup, memiliki hidup kasih Yesus, ya, supaya di dalam kita ingin mempengaruhi orang di sekitar kita, mulai daripada tempat di mana kita, dalam keluarga kita, persaudaraan kita, di kalangan kita, dan juga itu akan mengimpak ya persekitaran kita. Orang akan melihat kebaikan kita, kasih kita, bersukacita, joy, ya, inward peace and sufficiency, ya, the joy of the Lord, ya. Kita sering bagi tahu dengan orang, ya, may the joy of the Lord, ya, be your strength, be my strength. Hanya di dalam penghiburan, untuk memberi penghiburan kita kepada kita secara pribadi. Nah, itu yang kita pegang, ya, bersukacita selalu di dalam Tuhan, hidup rukun, ya, merupakan buah daripada Roh Kudus, ya, yang dapat membantu kita. Kalau tidak sukar, ya, bukan hanya di luar, kita tahu begitu sukar kita melihat bagaimana bangsa-bangsa lain dapat bersatu. Hanya mereka bersatu atas dasar-dasar tertentu yang membuat mereka ada persamaan. Hanya untuk itu. Namun untuk kita, peace of God yang membawa kita bersatu. Ya, walaupun kita berbeda latar belakang, ya, dan ethnicity, ya, dan kita tetap, ya, dengan hidup rukun. That is the confidence and quietness of the soul. Ya, dalam hidup kita masing-masing ada ciri-ciri yang membawa, ya, hidup yang rukun. Ada peace that is from God. Sabar, long suffering, ya, dalam masa yang sukar seperti ini. Kita berhadapan dengan pandemik coronavirus, ya, dan kita mengetahui bukan hanya pribadi kita, orang di sekitar kita, baik ahli keluarga,
ya teman-teman kita dan juga jemaat yang kita bersama dengan kita, dan begitu juga dengan dunia luar. Nah, ini adalah waktu-waktunya orang Kristen harus bangkit, pengikut Kristus seperti saudara dan saya, ya, mempamerkan ya ciri-ciri yang sungguh-sungguh, yang dunia dapat tertolong daripada sifat sikap kesabaran kita, daripada banyak yang kita hadapi, ya berbudi, ya sifat berbudi, ya gentleness ataupun kindness. Saya sangat bersyukur ya Dr. John dan ramai kita yang terlibat di dalam memperhatikan keperluan-keperluan orang di sekitar kita, di dalam masyarakat kita, bukan hanya di gereja tapi di luar, ya, tentang keperluan orang di sekitar kita. Nah, bukan secara kebetulan bahwa Tuhan menempatkan kita masing-masing di mana tempat kita. Ada yang dapat mampu memberi sesuatu, ada yang dapat memberi nasihat, dorongan, ada yang memberi counseling, ada yang memberi penghiburan, dan semuanya itu, ya. Nah, sifat sikap yang memiliki hati yang baik, ya, love in action. Ya, kita bukan hanya golongan yang berbicara mengenai kasih, tapi kita mempraktikkan kasih kita sesama kita. Seperti kamu yang lain punya pengalaman, saya juga terdorong oleh karena diberi peluang, kesempatan untuk menunjukkan sifat kasih ini kepada orang yang bukan percaya, ya. Mungkin setiap kita ada pengalaman, ya, apa yang dipanggil white flag, ya, bendera putih. Satu waktu saya berjalan, ya, dan diberitahu bahwa ada golongan di dalam lingkungan masyarakat di situ ada keperluan, dan saya difahamkan mereka memanglah golongan yang telah membentangkan bendera putih. Nah, saya segera bergegas untuk perhatikan supaya kita dapat menyampaikan seberapa yang kita boleh. Nah, kita sempat berbuat itu, dan memang semuanya mereka orang jiran kita, maksud dia orang daripada Indonesia, memang bukan orang percaya, namun kita senang oleh karena memperhatikan keperluan orang-orang seperti itu. Nah, itu yang kalian buat di situ. Dan saya tahu di tempat tugas bekerja kamu banyak menolong, ya, pada masa-masa ini. Ini semua membantu menolong kita untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Kita bersyukur. Ini yang kita pelajari daripada Tuhan, ya. Dan perkara yang ketujuh seterusnya itu setia, ya, setia untuk mengasihi Tuhan, setia untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari, ya, di dalam iman kita, iman percaya kita. Ya, di dalam perkara yang ke-8 yaitu rendah hati. Dalam kita melakukan semuanya itu, kita tidak menyombongkan diri kita tidak meninggikan hati kita membawa semua itu dengan segala kerendahan hati. Kita menolong satu dengan yang lain, kita membantu satu dengan yang lain, kita sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada satu dengan yang lain dengan hati yang rendah, with meekness. Okay? And I want to thank God that orang Kristen, saya sangat bersyukur orang masyarakat kita, orang Sabah di Sarawak dan juga orang asli di sini, ya, diberi Tuhan kesempatan untuk berdiri menjadi kesaksian kepada orang di sekitar kita. Ya, di saat dunia bergolak, ya, situasi sosial, politik, ekonomi yang tidak menentu, yang tergoncang. Nah, Tuhan menggunakan kita supaya menjadi terang, supaya menjadi kesaksian, ya, walaupun kita berhadapan dengan cabaran, banyak cabaran lah, ya, yang kita hadapi, pribadi kita, keluarga kita, ya, dan orang lain yang di sekitar kita melihat. Dulu kalau mau menolong orang, kan kita orang kota, kan bahasa yang sering kita dengar, why should you care about them, you know, itu orang katakan, kan dulu, kan. Sekarang berubah situasi dia. Sekarang kita sudah tidak ada, dunia sekarang tidak
ada lagi cara. Semua kita harus mempedulikan orang di kiri kanan kita. Nah, maka mari kita terus sebagai anak Tuhan, ya, untuk mempraktikkan nilai-nilai ini. Dan secara official, mungkin kamu juga tahu, tahun lepas ataupun awal tahun ini lain dia punya maksud saya apa yang terjadi di negara kita. Saya dipahamkan daripada awal tahun ada 2 orang setiap hari commit suicide, ya, di negara kita. Baru saya dengar dia naik kepada 3 dan sampai kepada 4, ya, kepada 4. Nah, jangan cakap di tempat lain lah. Di tempat kami tinggal sendiri, bangunan yang sama ada case, ya, orang terjun daripada bangunan, ya, yang kami tinggal. Nah, di sekitar kita. Nah, bukan lagi itu, ya, yang commit suicide dan banyak yang pada setiap hari tidak terkira lah. Saya tengok ada segolongan orang asli yang saya kunjung, ya, dalam beberapa waktu ini. Memang saya sering memperhatikan mereka, ya, saya tahu mereka memerlukan perhatian, dan walaupun dalam lockdown ini saya mengambil kesempatan untuk terus memperhatikan mereka. Saya baru ke tempat mereka kemarin, oleh karena hari 2 ada seorang meninggal. Sebenarnya hari 6 minggu lepas saya harus pergi, ya, membawa beberapa bakul makanan, maksud saya, ya, ya, untuk memberi kepada mereka, perhatikan keperluan mereka seberapa yang boleh, dan juga beberapa makanan multivitamin untuk memberi kekuatan kepada tubuh mereka. Nah, saya tidak dapat pergi oleh karena mereka berurusan untuk kebumikan salah satu daripada orang mereka pada hari 6 hari Minggu. Nah, saya ingat biar mereka berlalu 1-2 hari dulu supaya saya dapat datang. Hari 2 saya telepon mereka, Tok Batin saya mau datang. Dia kata hari itu yang saya telepon dia ada pula 1 orang meninggal. Nah, saya bilang macam mana sudah ini, saya cakap. Oke, tidak apa, saya cakap. Kau urus dia. Ya, dia sempat urus dia hari 3 kebumikan. Nah, saya datang hari 4. Berurusan selesai. Saya puji Tuhan, saya balik, ya. Saya balik untuk ke situ kira-kira 1 jam lah, ada lebih sedikit. Nah, saya balik pagi tadi, saya baru mau ngomong lagi dengan Tok Batin bagaimana keadaan mereka. Dia kata, ini hari pula pagi ini hari ada lagi 1 meninggal. Wah, saya bilang, mengapa terlalu cepat, ya? Dalam 1 minggu ada 2 orang sudah. Nah, melihat kepada semua keadaan ini, ya, dan kita melihat di sekitar kita, ya, di dalam lingkungan kita, begitu hidup kita, ya, dicabar, ya. Nah, inilah waktunya untuk kita bangkit bersama, ya, dalam kesatuan iman kita, di dalam kesucian kemurnian iman kita, membawa kesaksian Kristus itu kepada dunia ini. Dan pada masa yang sama, firman Tuhan dalam pembacaan kita mengingatkan kita, ya, ingatkan kita. Seterusnya ini yang saya mau kongsikan, oleh karena iblis itu, ya, hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. He want to disqualify us from getting the trophy of God, the blessing of God. Nah, kita tidak seperti kata firman Tuhan, ya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ini keadaan situasi kadang-kadang yang harus kita perhatikan pada setiap waktu, setiap saat. Oleh karena kalau silap ataupun kita lalai, ya, di situ kita akan diterkam, ya, oleh iblis yang datang mencuri, membunuh, dan binasakan kita. Perkara seperti apa yang dinyatakan dalam Galatia 5 yang telah kita baca itu percabulan, adultery. Apa yang dimaksudkan? Sexual sin between married people, orang yang sudah berkawin, ya, yang memiliki hubungan, ya, di luar nikah, dan itu yang dimaksudkan. Nah,
Ini kita perhatikan ya, oleh karena kelicikan iblis yang datang ya, yang datang untuk menjatuhkan kita dalam iman percaya kita, dalam kesucian kita ya, perkara yang lucah ataupun fornication, sexual sin between unmarried people ya, di kalangan orang-orang yang tidak berkawin dan memiliki hubungan seks ya. Nah, ini perkara yang harus kita sebagai orang percaya ya, kita tidak terkecuali, bukan dunia saja yang diserbu oleh roh-roh seperti cabul, lucah ataupun tidak senonoh ya, uncleanness, impurity ya. Dan ini membuat kita, kalau kita tidak was-was, akan terpisah ya daripada jalurnya hubungan yang suci, yang kudus, yang memimpin kita kepada kesempurnaan yang dirindukan Tuhan ya. Nah, tidak sopan ya, lewdness ataupun sensuality ya. Orang percaya, orang Kristen, kita harus tertib di dalam sifat sikap hidup kita ya. Dan penyembah berhala, idolatry, worship of idol, penyembahan ilmu sihir ya, dalam bahasa Inggrisnya witchcraft ya, which can refer to sorcery or drugs ya, penggunaan dada yang terlarang ya, semuanya itu. Nah, kita berhadapan dengan cabaran dunia yang begitu hebat sekarang ini akan menjadi suatu cabaran bagi kita dan orang di sekitar kita, orang-orang muda, orang-orang tua dan dewasa, tidak ada yang terkecuali ya. Nah, kita perhatikan ini supaya kita sementara kita senantiasa hati-hati ataupun was-was, kita juga mengingati yang lain dan berdoa untuk mereka dan saling memberi support kepada satu dengan yang lain. Ya, orang bermusuhan ya, hatred. Ya, ini juga satu hal. Nah, jangan kita terbawa-bawa ya, minta maaf ya. Ini juga suatu hal yang harus kita perhati. Ya, dunia tetap bergolak, parlimen tetap bergolak pada setiap waktu. Cuma dalam berapa waktu ini mereka agak hebat lah ya. Nah, mereka mempamerkan karakter yang sedemikian. Nah, bagi kita, saya sering ingatkan ada beberapa pribadi mereka, wakil-wakil yang daripada agama Kristen, saya mendorong mereka supaya mereka hati-hati ya, jangan terbawa-bawa dengan gerak orang di sekitar mereka, supaya perhatikan dengan baik kesaksian. Nah, kita berdoa bagi yang orang Kristen, juga yang tidak Kristen, supaya mereka terus perhatikan etika ya, etika yang baik di dalam kepimpinan mereka, corak cara mereka untuk dilihat orang ramai. Nah, perkara yang berpihak-pihak ya, yang merupakan suatu hal yang tidak bagus. Dan kalau dunia memiliki istilah berpihak ini, dia agak lain. Nah, kita perhatikan supaya kita perhatikan ya kekudusan kita ya. Itu yang kita harus nantiasa prihatin. Perkara yang cemburu ataupun rivalry or jealousy, lekas marah ya, ataupun hot tempered. Dalam firman Tuhan kita diingatkan ya supaya tidak bergaul ataupun dekat dengan orang yang lekas cepat marah ya, yang punya temper yang tidak bagus ya. Ini semuanya larangan ataupun peringatan kepada kita ya, sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Perkara-perkara seperti karakter mementingkan diri, dan ini tidak ada tempat di kalangan kita orang percaya. Dan saya sangat bersyukur pada waktu saat seperti ini ya, gereja Tuhan, saudara dan saya bangkit bersinar ya, di dalam kita memperhatikan orang di sekitar kita, walaupun tidak ada hubungan darah dengan mereka ya, walaupun mereka orang kadang-kadang yang sangat benci dengan kita. Nah, kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Bukan tidak, kita tidak mementingkan diri, dan kita tidak berpecah
ya oleh karena kita berpikir oh saya bangsa ini mereka lain dan begitu ya, ataupun berkelahi ya. There is no place for quarreling or disagreement ya, walaupun kita lihat mereka ya tidak tepat cara mereka dan kita merasa dianiaya orang di sekitar kita. Nah, bukan urusan seperti kata firman Tuhan untuk kita menghakimi, membalas mereka, namun pembalasan seperti kata firman Tuhan adalah hak Tuhan. Nah, jangan kita terbawa dengan iri hati melihat orang lain ya yang memiliki banyak cara yang membuat kita iri hati dengan mereka. Nah, dalam satu situasi yang begitu bermudarat seperti membunuh ya, itu tidak ada di kalangan kita dan jangan adanya di hati kita ya. Dan seperti kita tahu bahwa hidup kita yang senang ya, yang mengutamakan kebaikan ya, dan seperti kata ramai orang ya, laughter is the best medicine ya. Kita sering menghiburkan orang dan terhibur dengan orang-orang di sekitar kita dan memupukkan semangat itu di dalam hidup kita. Nah, juga saya dalam waktu epidemik ini ya, coronavirus, saya berpeluang dengan berkat Tuhan dapat berjumpa seperti beberapa kamu dengan orang-orang tertentu ya, memang mereka merasa down, mereka mabuk dan ya minum tidak ada batasan dan mereka memikirkan setelah minum dan mereka menghilangkan penderitaan mereka, besok juga dia akan balik kepada perkara yang sama. Nah, perkara ini tidak bagus ya, dan kita terus berbicara kepada mereka ya, dan berpesta liar dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita ingatkan kita masing-masing, dan dalam perihal ya kita belajar fruit of the spirit ya, kita tahu bahwa semuanya itu bergantung kepada karakter kita. Nah, the presence or absence of the spirit ya, the fruit of the spirit ya, itu bergantung kepada karakter ya. In our character, reflected in our moral choices ya, in our relationship ya. Nah, semua tempat ini ya, dalam hubungan kita, dalam corak hidup kita, kata-kata yang kita pakai dan pergaulan kita, how we treat each other, how we tolerate each other, how we value and love each other. Yeah, the very center is the character. Nah, ini mendorong kita khusus pada masa-masa yang kita hadapi ini ya, supaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bangkit bersinar dengan karakter kita yang mulia, dan sungguh-sungguh kita perhatikan cara hidup kita, cara kita berkomunikasi dengan orang, cara kita berurusan dengan orang di sekitar kita ya, sebagainya. Nah, ini sangat penting ya, tidak ada di kalangan kita yang sempurna. Nah, seperti kata pemazmur, kita doakan and we struggle every day dalam hidup kita, seperti kata pemazmur, supaya kita diperbaharui setiap hari, setiap pagi. Nah, untuk mengemas kini corak hidup kita supaya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, kita menjadi terang dan garam kepada dunia. Ya, dan refleksi kita pada akhirnya ya, refleksi kita yaitu untuk memperhatikan hidup kita di dalam roh ya, to walk by the Spirit, led by the Spirit, and bear the fruit of the Spirit within this relationship, and live in the Spirit and keep in step with the Spirit. Ya, dalam lingkungan ini kita akan terus berjaya ya, untuk menemui kehendak dan kerinduan Tuhan Yesus ya. Seperti Galatia
Yang terakhir 5:26, dia tidak boleh menjadi sombong atau saling menyakiti hati ataupun iri hati terhadap satu sama lain, supaya kita dapat mencerminkan kasih Yesus itu ya di dalam hidup kita. Nah, dalam semuanya ini ya, pada akhirnya kita tahu dia tidak semudahnya itu. Namun oleh karena kita bersandar kepada Tuhan, seperti di gereja kami di Brickville ya, tahun ini kita tema kita ya, tema tahunan kami yaitu not by might, not by power, but by the Spirit ya. Nah, sesuai dengan tema ini ya, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kebolehan kita, tapi oleh karena Roh Tuhan. Itulah sebabnya kita perhatikan ya, fruit of the Spirit, karakter kita yang hidup kita di dalam Roh, yang dipimpin oleh Roh, dan Roh dan kebenaran Tuhan akan menyempurnakan hidup kita, dan iblis akan dikalahkan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Dr. John. Ya, terima kasih Pastor Edwin Agung yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Pastor mengucap syukur dan kita sama-sama berterima kasih untuk pesan Tuhan daripada hamba Tuhan daripada Metropolitan pada malam hari ini. Dia sudah mengungsikan sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, dia bercerita atau berkhotbah mengenai buah-buah Roh Kudus, dan yang kedua berkenan dengan keinginan daging. Marilah kita jemaat yang ada di zon 2 ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melakukan bahagian kita dengan luar biasa di dalam kehidupan kita, dengan melakukan pada masa pandemik ini lebih banyak kita melakukan hal-hal yang mencerminkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kebetulan waktu ini adalah kelas Bible study kami berkenaan buah Roh di SIB Ampang, dan dua hal yang sangat penting yang saya selalu tekankan bahwa ketika ini kita perlu ada sukacita dalam keadaan yang duka cita seperti ini, dan ada kasih kepada sesama kita pada waktu kita dalam keadaan seperti ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Edwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Di kesempatan ini kita juga mengambil waktu untuk mendoakan beberapa hal. Kita bukan hanya ada persekutuan doa di gereja kita masing-masing, tetapi Pastor mau kita mengisi masa ini sedikit dengan berdoa syafaat untuk beberapa hal, dan pada malam ini kita akan berdoa syafaat. Saya tidak tahu bahan doa yang disediakan, tetapi malam ini kita akan dipimpin oleh SIB Lake City, dan Reverend Kenny akan mengambil alih masa doa syafaat bersama pada malam ini. Reverend Kenny, silakan. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Pastor John. Nah, mari kita ambil waktu berdoa. Saya tidak list secara khusus begitu, tetapi saya mau kita secara di dalam hati kita yang Tuhan taruh ya. Yang saya lihat tadi, pertama kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Anda dan saya masih hidup. Karena saya katakan demikian, tiap hari jumlah kematian lebih ratus, yang lompat bunuh diri juga tidak kurang, yang terlantar di rumah sakit walaupun sudah penuh, di Lembah Kelang ya, khususnya di kawasan kita Lembah Kelang nih, kita nih zon 2, tapi kita masih hidup, kita dapat bernafas walaupun terbatas, tidak dapat bergerak banyak tempat di rumah, tapi jauh lebih baik daripada kita terlantar di hospital. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semuanya. Kita masih boleh hidup, kita masih ada makanan, minuman dapat cukup. Kita bersyukur buat firman Tuhan, dan kita berdoa supaya kita di zon 2 ini, mari jadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, tidak mengikuti daging. Saya sangat percaya COVID pandemik ini tidak akan lama. Kalau menurut sejarah, setiap 100 tahun, seperti ada disebut tadi, ada di Spanyol flu ya,
demam Spanyol, itu cukup banyak yang mati waktu itu. Tetapi riwayatnya lebih kurang 2 tahun begitu, 2 tahun ya. 1917 begitu, mungkin 2 tahun, tiba-tiba lenyap, hilang. Walaupun orang sudah tidak tahu bagaimana mau buat, apa mau dibuat. Kita sudah 1 tahun 4 bulan lalui, dan saya hampir saya ikut prayer wall, saya ikut doa, Singapura, Indonesia, Malaysia, welcoming the glory of the King of Glory. Sebagian besar gabungan doa 3 wilayah pun, frontliner, vaksin, politik, pemimpin dan yang lain, hampir itu semua disebut. Hari malam ini saya tidak sebut satu persatu yang itu. Saya ingat sudah didoa, sudah sampai ke hadirat Tuhan. Tapi saya mau kita doa secara khusus, spesifik. Apakah dia sampai 2 tahun atau lebih? Itu bukan saya, cuma saya prediksi. Setelah kita kena vaksin semua, ada kemungkinan dia akan meredam di bawah. Mungkin juga ada virus lain. Tapi satu hal yang saya sangat pasti, kalau kita ikut firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita dengar, melekat dengan Tuhan, karena kegoncangan ini sudah dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 26-28, akan terjadi kegoncangan sekali lagi, seluruh bumi goncang. Yang tidak goncang hanya kerjaan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya di salib Kristuslah tempat yang paling selamat. Karena di salib ada jaminan. Kalaupun kita pergi, kalau dipanggil pulang sudah habis, kita punya paspor expired di bumi, kita balik ke surga. Di surga sudah sedia tempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga berkata, dia bilang di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Kalau belum, Tuhan bilang ada lagi rencana Tuhan. Jadi mari kita berdoa, selain dari bersyukur kita berdoa supaya di zone 2 ini kita dapat lalui ini, tahun-tahun ini. Kalau Tuhan bilang sampai akhir tahun, atau bagaimana? Makanya saya jarang doa untuk Hardik. Dulu saya pernah doa, Tuhan hentikan, dalam nama Yesus hentikan COVID. 1.0 berturun, wah gembira sukacita. 2.0 terjadi di Sabah, wah meledak. Setiap berani sudah usir, setiap berani sudah berhenti. Saya bilang Tuhan kegoncangan, tapi saya minta, mari kita minta malam ini. Tuhan persingkatkan Tuhan, perpendekkanlah waktu, jangan terlalu lama. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Ya, tapi pada waktunya Tuhan akan panggil kita keluar. Nah, ini poin seterusnya. Kamu dengar terus beberapa poin ini, kita doa sekali sama-sama. Kita berdoa supaya jangan sampai kita tidak sampat, sudah Tuhan mau angkat tangan, sudah mau surrender. Kadang-kadang sudah mulai bosan, sudah PKP buka tutup. Kadang-kadang bosan dengar saja buka, bila dengar tutup lagi. Ya, sambung lagi 14 hari. Mari kita belajar mengucap syukur, mari kita mulai berdoa. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Setahun, 2 tahun? Lalu umat Israel 40 tahun di padang gurun. Tidak sampai-sampai tanah perjanjian. Tapi mereka dicukupi dengan mana, mereka dicukupi dengan pudung puyuh, mereka tidak banyak toilet, bagaimana 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan jaga mereka. Kasut baju mereka dipelihara. Nah mari kita fokus sekarang, fokus kepada Tuhan. Saya minta John 2 ini 5 gereja kita, mari fokus Christ Center, berfokuskan Kristus, berdasarkan firman Tuhan, firman yang memerdekakan kita, dan spirit lead, dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kita doa sepakat sama-sama. Boleh buka mic, atau kamu tutup mic. Kalau buka mic bersama-sama, saya berdoa dalam bahasa roh, menjerit kepada Tuhan, bersyukur, berdoa supaya kita semua yang di zone 2 ini bangkit dekat dengan Tuhan. Setelah selesai 2 tahun ini, kita bangkit sebagai pahlawan-pahlawan iman. Kita bangkit sebagai pembawa api revival. Kita bangkit sebagai pemenang, lebih dari pemenang, untuk membawa Injil kerajaan surga. Ya, mari kita doa sepakat. Sebut nama Bukit Bintang, sebut nama Metropolitan, sebut nama City Life, sebut nama Elect City, ya, sebut nama Gereja Ampang, ya, supaya ada lawatan Tuhan. Doa untuk pemimpin-pemimpin, majelis gereja, pastor-pastor yang kamu kenal, sebut, berdoa dan minta Tuhan lawat, Tuhan pimpin, Tuhan beri kekuatan. Mari kita doa sepakat, nanti saya akhiri doa kita. Bapak, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami di zone 2 yang dipimpin oleh
Terima kasih. Pastor Dr. John, ini kami ada Pastor Edwin dan Sangan, kami ada Pastor David dan juga Pastor Tunung, kami ada Pastor John Tapolo dan istri Annie, ada Pastor Kenny dan Pastor Elizabeth, Pastor Edwin dan Sangan. Kami serahkan ke dalam tangan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bersyukur kalau hari ini kami tidak terlantar di hospital. Kami bersyukur karena kami masih bernafas dan kami boleh makan dan minum. Walaupun kami rasa bosan, kadang-kadang kami rasa seperti dikurung, Tuhan kami tahu bukan kami bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kau izinkan semua ini bukan untuk membinasakan kami, tapi kau uji kami Tuhan. Kau uji semua majelis gereja, semua pemuda-pemudi, semua jemaat Tuhan di Zon 2 ini. Kami dimurnikan, kami disucikan, supaya hati kami lebih melekat kepada Tuhan, supaya kami tinggal dalam kebenaran, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan kuatkan teguhkan iman kami. Kami tidak minta COVID-19 ini berhenti, tapi kami minta Engkau perpindikkan Tuhan, Engkau yang izinkan ini terjadi. Engkau take control, Engkau take charge Tuhan, Engkau masih mengendalikan dunia, masih di bawah kedaulatan Tuhan. Tentu kami percaya Engkau adalah Tuhan dan pengalaman kami. Kami seperti firman-Mu, kami mau hasilkan buah-buah roh. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau Yesus makin bertambah, kami berkurang. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saya berdoa untuk City Life, saya berdoa untuk Ampang, untuk Metropolitan TV. Dalam nama Yesus, ada pencurahan Roh Kudus, double portion mengalir di tengah-tengah gereja Tuhan. Ada kehausan kita melaksanakan firman Tuhan. Ada kerinduan untuk orang yang menghasilkan buah-buah roh. Pimpin kami Tuhan, senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Kami tahu di sekitar kami Tuhan, seakan-akan COVID tidak dapat dikawal kawasan Bakalang ini. Kami lihat banyak orang yang dalam telantar di sana sini. Kami lihat banyak orang, ada yang membunuh diri, ada yang meninggal. Kalau kami melihat banyak tantangan di belakang sana. Kami dengar sudah didoakan di mana-mana. Kami tahu Engkau sudah bersama frontliner. Engkau sudah beri kekuatan antara polis dan semua yang terlibat. Dokter dan juga stafnya Engkau telah beri kekuatan. Kami bersyukur karena Engkau beri kemampuan buat pemerintah, vaksinasi, juga sudah campur tangan atas berbagai perkara. Setiap hari kami dengar ada 24 jam orang berdoa untuk negara, bangsa, pemimpin yang ada. Makanya kami spesifik berdoa untuk jemaat Tuhan di Zon 2 ini, supaya kami di dalam situasi demikian kami cerdik seperti ular, tulus seperti berbati. Kami bangkit sebagai generasi Daniel yang integrity. Kami memiliki spirit of excellence. Kami memiliki extraordinary. Spirit kami berubah Tuhan, bentuk satu persatu, lawat bukit bintang Tuhan, setiap jemaat yang ada di sana, Ampang Tuhan, dari yang paling dewasa sampai ke kanak-kanak, satu persatu bangkit menjadi pahlawan-pahlawan iman. Begitu juga di City Life, yang dipimpin oleh Pastor David Tuhan. Engkau lawat, Engkau jatuh, Engkau sentuh, kuatkan anak-anakmu. Begitu juga di Metropolitan Tuhan. Sehingga kami benar-benar hidup dalam roh, kami hidup dipimpin oleh kasih Tuhan. Kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan. Begitu juga sedikit yang baru mulai bekerja, yang masih mencari kami mau praktik ibadah sejati 24 supaya jam hidup kami setia, Tuhan. Kami juga mau latih diri kami berpegang kepada janji firman Tuhan, supaya karakter kami makin hari makin diubah. Berarti makin hari makin serupa Kristus. Pujilah nama Growing and Allah revealing. kami yang luar biasa. Serata kasata rata kalalala Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami rindu Zon 2 Tuhan, kami seperti di zon-zon yang lain. Di FIB Semenanjung Tuhan, ada lawatan Tuhan. Kami menantikan kebangunan rohani, menantikan pencurahan roh Tuhan. Kami menantikan kegerakan-kegerakan yang baru. Kirata
bahkan di dalam kita tengah-tengah masing-masing. kegelaman, Supaya di tengah-tengah transfer pandemik, dengan di Engkau, tengah-tengah badai yang besar Tuhan, Engkau terang-Mu dapat nyata, masuk di dalam hidup kemuliaan-Mu secara nyata pribadi Tuhan, turun untuk atas setiap memimpin, membimbing, gereja-gereja membangun SIB Tuhan. Semenanjung secara Terima menyeluruh, kasih Tuhan. bahkan juga Hujani SIB Sabah dalam Sarawak. hidup kami. Nanti kami berdoa secara Umat-umat khusus di Zon 2 yang ini Kau Tuhan. kasih, yang Malam ini kami berdoa yang secara Kau khusus. Tuhan Bukit telah Bintang dilawat Tuhan, berkati. kota Ampang Tuhan, Ada di roh pertobatan, Metropolitan, roh bahkan yang di takut akan Allah. City Life dan Lake Kasih City. Tuhan Kami rindu Yesus. ada lawatan Terima Tuhan. kasih. Kami rindu ada Sila nama. terobosan baru, ada transformasi hati. Terima kasih Hati kami Tuhan makin Yesus. hari Terima makin kasih. diubah. Oh, Yesus ya makin bertambah, kami makin berkurang. Rabbi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami Pemimpinan rindu, kami kami menanti-nantikan Zon 2. Engkau. Ada tuayan jiwa-jiwa yang akan datang. Saudara Karena John orang supaya sudah kebingungan. terus Tuhan Manusia tidak dapat tahu mau memimpinkan kemana. dengan Engkau izinkan kegoncangan ini terjadi kepada di Tuhan. seluruh dunia, Istri dan anak Malaysia, Tio, bahkan juga di Tuhan Kuala akan Lumpur, terus bahkan diberkati. kami di Lebak Langkat, Dan Kuala pemimpin-pemimpin Lumpur yang dan lain Selangor. Tuhan. Kami baca Ya, setiap hari kami berita, ucap syukur setiap hari kami dapat kabar-kabar yang bersama dengan menakutkan. setiap Jumlah angka-angka klaster-klaster kasih baru. Tuhan. Kami jumpa bagaimana jangkitan-jangkitan yang ada. Kami lihat rumah sakit yang penuh. Tuhan ini membuat kami bergentar dan ketakutan secara manusia. Amin. Tapi hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Roh yang ada dalam kami lebih besar daripada ada yang di dunia itu. Yang di dunia ini. Sebab itu saya berdoa Tuhan, 5 sidang yang ada di bawah Con 2. Bahkan secara menyeluruh SIB Semenanjung. Kami bahkan makin hari makin kuat. Kami makin banyak mendengar firman Tuhan. Kami makin banyak mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube, melalui channel digital community. Kami lebih banyak membaca buku-buku dan ini waktunya kami lebih banyak bergabung, berinteraksi dan saling mendoakan. Kami banyak mendengar pesan-pesan dari sorga. Kami mendengar pesan-pesan salib. Salib Kristus adalah jawaban atas semua yang terjadi ini. Karena di salib ada kesembuhan, ada pemulihan. Kutuk-kutuk sakit penyakit akan membuat kami merdeka dan dimerdekakan. Saya berdoa supaya semua pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di Zon 2 ini, kami Christ Center, Bible Based, and Spirit. Kami sungguh-sungguh Tuhan ambil kesempatan ini mempraktikkan visi misi gereja. Bahkan juga semua value-value yang ada. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Respon kami positif. Kami anggap semua ini adalah menguji iman kami. Ini semua adalah memurnikan kami. Kami percaya Tuhan. Sebab itu kami tidak kisah berapapun jumlahnya. Apapun terjadi di sekitar kami. Karena itu kami sudah tahu firman Tuhan sudah berkata. Ada kegoncangan, ada gempa bumi, ada nabi palsu. Berbagai hal-hal sudah Kau ingatkan kami dalam Matius 24-25. Tapi saya berdoa sebagai satu dari tim pastoral di Zon 2 ini. Berdoa kuatkan semua pastor-pastor yang ada. Pastor Edwin dan Pastor David dan istri, Pastor John dan istri, Pastor Dr. Tan dan istri, dan semua majelis gereja, pemimpin-pemimpin, keluarga dan jemaat, dilawat Tuhan, mengalami dari Tuhan, mendapat pencerahan yang baru, kekuatan yang baru. Kami dapat sama-sama lalui pandemik ini. Sampai waktu pandemik meredah, waktu COVID sudah mulai berlalu, seperti Spanyol, flu ataupun demam Spanyol, bagaimana berlalu setelah 2 tahun. Kami minta Tuhan persingkatkan Tuhan kegoncangan ini, persingkatkan COVID ini Tuhan, supaya kami dapat bernafas, kami dapat bangkit berkumpul sekali lagi kami jadi kuat dan menjadi terang dan garam dunia. Kami bahkan bersinar setelah melalui semua badai dan kegoncangan ini. Tentu kami tidak takut, kami sudah dipersiapkan karena kami tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau menyediakan masa depan yang cerah. Engkau sudah sediakan supaya kami memiliki hidup bahkan berkelimpahan. Itu kami lebih percaya, walaupun kami tahu iblis datang mencuri, membunuh, binasa. Tapi Yesus datang supaya kami memiliki hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Kami akan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kami akan naik dan bukan turun. Kami terus jadi kepala dan bukan ekor. Janji-Mu pada akhirnya Yesus akan datang kedua kalinya sebagai Raja Tuhan, Raja kemuliaan, memerintah 1000 tahun di bumi. Bahkan juga akan memerintah selama-lamanya di kota Yerusalem baru. Sebab itu Tuhan, kami lebih percaya, kami lebih yakin kehadiran Raja kemuliaan daripada tanda 666. Walaupun kami tahu dia ada, dia akan muncul. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai setiap kami. Engkau akan memberkati semua kami yang ada di Zon 2 ini. Kami makin hari
makin dewasa, makin dimurnikan, makin serupa Kristus. Yesus makin nyata, makin kelihatan dan kami berkurang. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai, Engkau mendengar semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Reverend Kenny yang sudah menyampaikan bahan doa dan juga memimpin kita dalam doa syafaat bersama-sama. Yakinlah Tuhan ada dan Tuhan mendengarkan kita ketika kita menyampaikan seruan kita kepadanya. Baik, saya rasa kita sudah di penghujung ibadah gabungan atas talian Zon 2 pada malam hari ini, dan Pastor terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Seberapapun kita yang sempat hadir pada malam ini, kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Sebelum kita berdoa penutup dan bersurai daripada Zoom ini, Pastor ingin sampaikan beberapa hal, ada 3 hal. Yang pertama, tolong doakan untuk mesyuarat umum luar biasa MULB yang akan diadakan oleh SIB Semenanjung pada 3 hari bulan Ogos nanti. Jadi beberapa hari saja lagi dan kita memerlukan support doa daripada semua jemaat dalam Zon 2 untuk perkara ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang kedua, sebagai ketua zon, saya nasihatkan kepada semua jemaat dari gereja lokal manapun, sejak 18 Mac yang lalu 2020 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 4 bulan kita hidup di dalam keadaan norma baru, di dalam PKP dan juga keadaan-keadaan yang tidak menentu. Namun begitu masih ada ibadah secara atas talian walaupun tidak ada ibadah fisikal. Jadi pastor berdoa selaku ketua zon mendorong semua jemaat dari gereja lokal yang ada supaya setia mengikuti Zoom ataupun ibadah atas talian gereja lokal Anda dimanapun Anda berada, dan tetap setia walaupun keadaan tidak baik sekarang ini. Terutama kita yang ada di Lembah Kelang memang keadaan tidak baik. Jadi tetap setia kepada Tuhan dan berdoa. Jangan lupa bukan saja melakukan tanggung jawab untuk beribadah atau berbakti atas talian, berikan persembahan Anda secara konsisten, persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus di gereja lokal Anda masing-masing. Sebab apapun keadaan kita masih mampu untuk memberi kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan dan bahagian. Jadi pastor dorong supaya Anda semua jemaat yang ada di Zon 2 tetap setia kepada Tuhan dalam ibadah online dan juga ibadah pemberian setiap minggu. Dan yang ketiga, pastor dorong supaya kita terus mendoakan satu sama lain, sebab kerinduan hati pastor adalah kita bertemu lagi secara fisikal. Tapi harus diingat, mungkin ada di kalangan kita ini adalah pertemuan terakhir. Pasti bukan takut-takutkan saja, tetapi ini adalah kenyataan. Ketika kita dijangkiti ketika ini, Anda akan dikuarantin. Ketika Anda masuk ke fase tahap 4 atau 5, ataupun sudah dipanggil Tuhan lebih awal, kita tidak dapat melawat Anda dan inilah perpisahan kita yang terakhir sampai kita jumpa di rumah Bapa. Sebab itu, Pastor mohon supaya kita bukan saja jaga kesehatan satu sama lain, tetapi berdoalah selalu untuk diri Anda dan juga keluarga-keluarga jemaat yang ada di Zon 2. Pastor tahu malam ini Sis-N baru saja sehat kembali daripada positif COVID. Kita juga tahu ada beberapa saudara dan keluarga dari luar Zon 2, jemaat di Klang dan juga di Ceras, Pak Sirait baru sekarang emergency di hospital, dia dalam fase tahap 4, dia perlu oksigen dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Namun begitu jangan takut, seperti yang dikongsikan oleh Pastor Edwin tadi bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Dan dalam keadaan ini kita tetap sukacita. Kalau kita mungkin tidak berjumpa pada malam ini, yang terakhir kita berjumpa malam ini, kita pasti berjumpa di surga. Dan pastor harap selepas ibadah ini kita ambil gambar kenangan. Mungkin kita tidak tahu, pastor tidak takut-takutkan, tapi ini adalah reality. Kita harus berdoa supaya kesehatan kita baik dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa terjadi, sukacita kita pergi berjumpa dengan Bapa di surga. Kita harus ingat, usaha segala sesuatu dilakukan dan pastor kongsikan supaya kita berdoa untuk bukan saja peran lainnya, tetapi facility atau kemudahan-kemudahan di hospital yang ada. Pastor kongsikan baru-baru ini, dalam minggu ini, beberapa hari yang lepas,
sebab SIB Ampang, Hospital Ampang sudah blackout dan gangguan bekalan oksigen di hospital itu sehingga kematian 53 orang. Ini mungkin tidak ada dalam newspaper dilaporkan, tetapi ini adalah kenyataan dan juga fakta yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika tidak ada oksigen, ada 53 orang mati pada hari yang sama. Jadi kita harus berdoa supaya fasiliti kerajaan yang ada sebab overload penggunaan, dan kita berdoa untuk kesehatan kita. Ketika Anda sakit pada waktu ini, kita tidak akan dapat rawatan yang sebaiknya seperti yang kita harapkan. Oke, jadi itu saja pesan pastor untuk semua. Terima kasih untuk semua yang bergabung dalam ibadah atas talian Zon 2 pada malam ini. Komite akan memberitahukan lagi kapan pertemuan kita di masa akan datang. Namun begitu, tetap sehat, tetap kuat, dan bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani pada malam ini, para hamba Tuhan yang luar biasa, dan komite, serta jemaat zon lokal, zon Central 2 yang ada pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita jumpa. Kita berdoa bersama pada malam ini sebagai penutup ibadah kita, dan pastor minta sebab Pastor Dr. Tan tidak sempat masuk bersama dengan kita, Pastor Sangan Mutang daripada Metropolitan untuk pimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini. Silakan Pastor. Kita doa sama-sama ya, dan saya akan mengakhiri doa kita. Kita buka mic kita berdoa bagi perkara doa yang Pastor Dr. John sudah nyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Terima kasih pada Tuhan, malam hari oleh ini. karena kami Tuhan, dapat Engkau beribadah kepadamu pada malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, oleh karena Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah ini. Kami berdoa supaya Tuhan kami setiap orang dikuatkan dan dikuatkan dalam ibadah kami. Percaya kami lihat kuasa-Mu yang ada kami dengar Tuhan banyak kasih Tuhan. Karena Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa berdaulat atas segala ciptaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan hamba-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan semuanya. Ya Tuhan, juga pemimpin-pemimpin di gereja setempat. Itu Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang terkecil di kalangan kami, pada muda-mudi dan kami yang dewasa. Tuhan, pertolongan akan tetap nyata di dalam hidup kami masing-masing, supaya kami terus menjadi, ya Tuhan, anak Tuhan yang bersinar terang di waktu yang sangat penting seperti ini, dengan yang lain dalam kami menghadapi coronavirus ini Tuhan. Tuhan, musimnya akan berlalu segera. Akan menolong kami melalui yang sukar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Beri hikmat kepada kami, setiap pribadi, setiap orang, setiap kami, supaya memiliki hikmat untuk memelihara, menjaga hidup kami. Bagaimana kami berharap kepada Engkau, kuasa-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, serta bersama dengan kami di dalam hidup kami, hari demi hari. Terima kasih Tuhan, hidup yang baru yang kekuatan semangat baru, dan juga Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ada, iman kami, Tuhan, pelihara kami Tuhan dalam hidup kami, setiap pribadi, supaya Tuhan kami dapat melalui perlindungan yang mencapai ini dengan kuat kuasa yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak akan berjanji firman, Dia akan cobai melebihi kekuatan kami tidak akan melalui Bapa keadaan yang sukar tanpa Engkau. Engkaulah yang beserta bersama kami. Tuhan, jauh kami daripada segala penyakit yang apa-apa yang sedang menular pada saat ini. Apapun bentuk Bapa epidemik ini, coronavirus ini Tuhan, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, singkirkan semuanya. Darah Yesus membaluti setiap kami dengan darah Yesus yang memelihara, yang menyertai
dan beserta kami setiap waktu, setiap saat. Kami takut Terima Tuhan, kasih kami takut berbuat budi dosa, kami, jika kami bersalah, tolong jika kami orang yang berdosa hidup dalam terhadap kekudusan Engkau. dijaga. Tuhan, pelihara kami Tuhan, Kepada Tuhan pelihara kami. dipelihara oleh Kami doakan juga Tuhan, ya Tuhan, pribadi dalam kesukaran, ya yang dalam kesakitan, Tuhan Engkau beserta bersama dengan mereka. Ya Tuhan, keadaan situasi yang agak begitu genting, di mana rumah sakit kami juga Bapa, ya kekurangan banyak alat-alat oksigen dan pemerhatian daripada semua yang kami perlukan. Tuhan datang menolong kami. Tuhan pimpin kami Tuhan. Ya Tuhan, frontliner yang ada di kalangan kami sebagai umat-Mu, Kau bantu, kuatkan, pelihara kami Tuhan. Ya Tuhan, imun sistem kami, kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami daripada virus-virus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh ketakutan disingkirkan daripada kami. Ya Tuhan, roh kecuaian disingkirkan daripada kami. Terima kasih Tuhan. Pelihara kami Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan dalam nama memberkati Yesus. Tuhan, baik bagi masyarakat yang akan diadakan bagi tiga hari bulan Agustus ya Tuhan. Kami berdoa supaya pada masa itu Tuhan, kami berdoa supaya masyarakat Tuhan untuk mencari solusi ya Tuhan, untuk membuat sesuatu yang indah untuk pelayanan Tuhan Yesus. Kami berdoa baik bagi kesehatan kami semua itu Tuhan, supaya kami dapat kesehatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena kami tahu itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggal kami, Engkau tidak pernah melintas kami waktu kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam segala apapun yang kami lalui ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu akan terus menjadi kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami terus untuk setia dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap pribadi kami, sungguh pun kami sudah selesai, namun Tuhan Roh Kudus-Mu tetap terus berbicara kepada kami untuk kami dikuatkan dalam kehidupan kami, dan supaya kami juga Tuhan mendapat ketenangan daripada Tuhan Yesus sendiri. Amen. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih Pastor Sangan. Boleh buka kah sekejap video kita semua, Adris? Tolong ambil gambar kenangan. Oke. Ya, tunggu semua buka Terima video. kasih Pastor Dr. John. Terima kasih Pastor Edwin, terima kasih Reverend Kenny, Pastor David, terima kasih David, ya. Pastor Sangan, terima kasih. Puji Tuhan. Oke, yang boleh buka video, sudah buka video, get ready. Tengok dalam kamera, ada 2 page. Jadi page yang pertama dulu. Oke, sedia dalam 1, 2, 3, senyum. Alright, page yang kedua. Get ready, sekali lagi. Semua orang. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Selamat malam semua ya. Idris, thank you ya semua. Terima kasih. Love you all. Senang tengok muka-muka semua nih. Selamat malam semuanya. Halo. Pastor John, selamat malam. Shalom semua ya. Shalom. Ya. Ya, baik. Amanda, shalom. Halo, shalom. Malam. Terima kasih Stevina, ya. Ada juga ya. Ya. Terima kasih Stevina Ya. juga yang memimpin malam Halo. ini. Terima kasih semua yang terlibat dalam doa ya. John dan Anda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Yesus. Ibu Tuhan Amanda, Yesus memberkati. Bu Endang, ya semua. Bu Endang, Bu Esther. Ya. Bu Esther. Alright, kita tutup. Oke, bye.